Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Yudi Ardianto. Saya Yudi Ardianto dan di episode kali ini saya akan membagikan pengalaman saya menjadi investor saham pemula. Ya, karena ini adalah pertama kali saya masuk ke dunia saham, pertama kali saya membeli sebuah emiten dan saya alhamdulillah mendapat langsung profit yang lumayan gede dalam waktu yang singkat. Ikuti terus video ini, semoga ada manfaat yang Anda ambil dan menambah wawasan Anda, terutama bagi Anda yang berniat ingin memulai investasi saham. Kita mulai. Oke, jadi saya mulai cerita dengan apa yang membuat saya akhirnya kemudian memutuskan untuk ikutan berinvestasi saham. Ya, jadi semua itu bermula karena saya sering nonton video-video di channelnya Raditya Dika. Sebab dia itu banyak bahas investasi ya, teman-teman. Menurut saya Raditya Dika adalah sosok public figure yang pinter ngatur duit gitu. Bahkan di sebuah podcast, saya lupa waktu itu dia diundang sebagai narasumber di channel siapa saya lupa, dan dia sampaikan dulu sebelum dia terkenal masih jadi penulis gitu, penghasilan dia itu yang ditinggal di tabungannya itu hanya sedikit dan sebagian besarnya malah untuk investasi saham. Jadi dia cuma ninggalin di rekening itu hanya untuk kebutuhannya dan yang paling banyak itu dia lempar di saham. Memang seperti itu ya teman-teman, pola pikir orang yang ingin kaya gitu ya. Kebanyakan orang-orang sukses itu gitu, dia dapat dari cash flow investasinya yang untuk biaya hidupnya itu dari hasil investasinya. Jadi dia fokus ke investasi ya. Dan saham adalah salah satu pilihan terbaik untuk nabung sekaligus investasi. Sebab kalau kita nabung di bank, uang kita nggak bertambah ya teman-teman. Kalau kita masukkan ke saham, itu kita dapat return ya. Dan di saham ini ada dua macam return, yaitu dari selisih nilai ketika kita membeli dan ketika kita menjual, kita dapat untung dari situ. Per lembar sahamnya itu kalau kita jual dapat untung ya dari perubahan harganya. Yang kedua adalah dari dividen, yaitu setiap perusahaan itu biasanya ada kasih dividen dalam jangka waktu tertentu untuk para pemegang sahamnya. Dividen ini adalah kalau gampangnya itu seperti keuntungan perusahaan. Jadi keuntungan perusahaan ini akan dibagikan ke masing-masing pemegang sahamnya berapa persen gitu. Jadi ada dua. Dari seringnya saya menonton video Raditya Dika itu, saya jadi kepikiran sepertinya bagus nih kalau saya ikutan investasi juga di saham gitu untuk jangka panjang ya teman-teman. Karena dibanding nabung di bank kayak yang aku bilang tadi, itu nilainya nggak nambah. Karena kita hidup itu kan nanti semakin berjalan waktu itu kebutuhan kita semakin meningkat. Seperti saya sekarang ya punya dua anak masih kecil-kecil, belum seberapa pengeluarnya. Tapi nanti kalau anak itu sudah masuk sekolah, itu ada biaya macam-macam pokoknya biaya, dan tentunya itu kebutuhan uang yang harus dikeluarkan itu semakin besar. Makanya saya pikir saya harus berinvestasi nih, mulai berinvestasi. Nah, karena sering nonton video Raditya Dika itu, terus saya mulailah mencari tahu gimana sih peluangnya kalau kita investasi di saham. Waktu itu saya langsung googling dan nemu halaman di salah satu sekuritas, yaitu halaman ajaib. Saya ingin cari tahu portofolio kira-kira seberapa besar sih penghasilan yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang punya saham. Waktu itu di websitenya Ajaib itu yang bisa dilihat portofolionya itu dari reksadananya ya teman-teman. Waktu itu saya ke halaman reksadana lalu melihat di reksadana syariah itu dalam 3 tahun ini salah satu misalnya yang besar, yang terbesar nih, ini jauh banget gapnya dibanding dari reksadana lainnya yang di bawah ini cuma 20-an%, bahkan ada yang 17%. Di Cipta Saham Unggulan Syariah ini sampai 98% itu dalam waktu 3 tahun. Berarti ke dalam setahun mereka menghasilkan 32% keuntungannya, returnnya. Ini termasuk kecil sih dibanding kalau dengan di forex ya. Kalau di forex itu kita dalam setahun bisa profit ratusan, bahkan bisa ribuan persen kalau kita udah jago ya teman-teman. Tapi aku pikir
nggak apa-apa karena ini tujuannya investasi untuk jangka panjang ya. Paling nggak tabunganku nanti bisa bertumbuh ketika saya mau mengambilnya itu jumlahnya udah bertambah karena mendapat return dari perubahan lembar sahamnya dan juga dari dividen gitu. Ya udah akhirnya saya memutuskan untuk nambahin investasi di saham juga sebagai untuk jangka panjang ya, untuk persiapan dana di masa depan gitu. Akhirnya saya daftar tuh di Ajaib ini. Tadinya saya pikir untuk daftar saham ini prosesnya ribet ya. Yang ada dalam pikiran saya harus banyak bawa dokumen, saya pergi ke sebuah bank karena kita harus punya rekening dana nasabah itu daftarnya di bank. Lalu datang ke kantor sekuritasnya. Ternyata kita beruntung sekali karena kita mengalami masa-masa seperti saat ini, yaitu teknologi serba maju semua, dan di Ajaib ini hanya perlu sekian menit untuk mendaftar. Anda hanya perlu siapkan foto KTP, nanti Anda selfie juga pegang KTP gini, langsung bisa diproses dalam 1 kali 24 jam itu bisa jadi rekening dana nasabah kita. Dan dana yang kita masukkan ini tidak ditampung di Ajaib ya teman-teman, melainkan di rekening dana nasabah itu yang punya bank. Kalau pas ini sistemnya seperti random kayaknya, saya kurang tahu juga karena ada orang yang daftar di Ajaib itu punya RDN-nya di Bank Permata dan waktu itu saya langsung kebuka di Bank BCA. Jadi terpisah dana kita itu nggak di Ajaib. Jadi kalau nanti amit-amit sekuritas yang kita pakai itu bangkrut, itu dana kita tetap aman karena terpisah. Kita itu daftar akunnya itu di bank ya teman-teman. Dan yang terbuka di sini RDN saya di Bank BCA. Di Ajaib ini juga bisa melakukan investasi mulai dari Rp1, tapi nggak mungkin kan investasi Rp1 gitu. Dan ini nggak ada akun demonya. Kalau di Forex itu kan ada akun demonya. Jadi kalau mau nyoba itu bisa masukin dengan dana yang kecil dulu. Dan saya pernah lihat juga podcast mengenai saham, katanya kalau pemula itu sih jangan langsung ke saham dulu, tapi belajar reksadana dulu untuk mengetahui dana yang kita masukkan ini dibeliin kemana, gimana prosesnya kita mendapat keuntungan, dan juga ada kerugiannya juga ya teman-teman. Semua bisnis pasti beresiko. Kalau saham yang kita beli harganya turun, kita juga akan rugi. Dan juga di Ajaib ini ada program referral teman-teman, yaitu kalau kita mengajak teman tapi bukan MLM ya, tapi rata-rata bisnis online itu dia punya program referral ya atau afiliasi. Kalau di Ajaib itu bagi yang mendaftarkan atau bagi pendaftarnya ini itu mendapat reward dalam bentuk koin. Jadi misal saya ngajak Anda gitu, nanti saya dapat koin, Anda dapat koin juga, yang mana koinnya ini bisa ditukarin sama 3 reward lagi, yaitu yang pertama saham gratis ya, saham gratis, yang kedua reksadana gratis, kemudian yang ketiga gratis biaya transaksi. Jadi ini lumayan juga untuk bantu-bantu kalau misalkan kita nggak bisa nabung tiap bulan gitu. Dengan mengajak teman, kita bisa ngumpulin koin gratis yang kita bisa tukarkan ke 3 macam tadi, yaitu saham gratis, reksadana gratis, dan gratis biaya transaksi. Jadinya kita bisa punya saham, bisa punya reksadana tanpa kita melakukan investasi. Dan boleh kok untuk teman-teman yang mau dapat koin gratis juga, silahkan daftar di link yang udah aku siapin di deskripsi. Nanti bisa ditukarin ke yang 3 tadi, oke? Singkat cerita ya, saya itu menunggu sekitar berapa hari ya. Waktu itu saya ada kendala sih waktu daftar itu, karena kita disuruh tanda tangan tuh di atas kertas putih, dan tanda tangannya itu harus sama dengan di KTP. Masalahnya KTP saya ini kan saya buatnya waktu umur 17 tahun tuh, kelas 2 SMA ya. Tanda tangannya masih, dan tanda tangan saya di umur 20 berapa saya ini itu sudah berubah tanda tangannya. Nah ternyata gara-gara itu saya waktu itu pertama kali ditolak tuh verifikasinya karena tidak sama. Jadi saya perhatiin tuh yang di KTP saya buat pelan-pelan banget tanda tangannya, baru diverifikasi. Tapi cepet kok, daripada kita manual harus pergi secara offline ke banknya untuk buka rekening dana nasabah, untuk lalu pergi ke perwakilan sekuritas di kota-kota kita. Itu lebih singkat waktu kalau kita menggunakan aplikasi Ajaib ini. Nah singkat cerita saya udah punya akun ya. Lalu
saya mulailah investasi waktu itu pertama kali, dan saya menggunakan dana kecil-kecilan dulu sebab nggak ada akun demonya seperti yang gue bilang tadi. Saya masukkan sejumlah uang dan setelah itu saya melakukan analisa. Nah, di dalam analisa ini saya memakai keilmuan yang saya terapkan di forex ya teman-teman, yaitu full technical. Sebab saya pernah juga tuh nonton podcast saham gini yang bahas masalah fundamental, itu kepala saya mumet banget teman-teman, ya harus membaca laporan perusahaan secara manual, itu rasanya makan waktu dan pusing. Tapi itu bagus kok kalau bisa. Tapi sejauh ini sih saya hanya berpegang pada teknikal saja. Nggak tahu nanti di waktu mendatang kalau saya ada keinginan untuk belajar fundamental barangkali, tapi sekarang saya hanya pakai teknikal. Dan menggunakan analisa teknikal itu saya filtering sekitar berapa jam gitu ya. Saya pelan-pelan banget karena ini kan investasi pertama saya nggak mau ceroboh sebarang masuk gitu. Jadi saya benar-benar saring beberapa emiten gitu. Itu butuh waktu berjam-jam juga. Planning saya adalah saya mau masukkan seluruh investasi awal saya ini di satu emiten. Makanya saya harus berhati-hati seperti yang aku bilang tadi. Dan saya filter untuk cari yang benar-benar terbaik, saya baru berani masuk ya. Dan waktu itu saya menjumpai emiten BRIS ya, yaitu Bank Syariah Indonesia. Dan waktu itu polanya masuk di teknikal saya ya, saya langsung belikan semuanya di situ. Dan karena itu sudah level yang tepat, dia sudah sampai ke support. Lalu saya belikan dan ternyata langsung naik hanya beberapa hari ini. Ada saya tunjukkan ya. Ini saya tunjukin. Ini tanggal 16 saya beli Bank Syariah Indonesia ya, tanggal 16 saya beli di harga 1.785 per lembar sahamnya. Saya beli waktu itu dengan sejumlah uang investasi pertama saya. Setelah saya beli tanggal 16, saya tunggu tuh dia sempat turun tapi sedikit karena itu sudah ada di area resisten become support ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong analisa teknikal teman-teman, saya saat ini sedang menyiapkan sebuah kelas online. Saat ini saya sedang memulai, baru sampai tahap menyusun modul. Nanti insya Allah kalau kelas sudah siap dibuka, saya pasti umumin di channel ini. Jadi pastikan Anda subscribe agar tidak ketinggalan untuk mengikuti kelas yang saya buat. Ini benar-benar saya buat pelan-pelan modulnya supaya saya ingin Anda itu puas dengan layanan edukasi yang saya berikan ya. Dan jadi ini berdasarkan pengalaman saya dari awal banget mengenal dunia analisa teknikal ini. Saya tuangkan semuanya di situ dan saya mau semua member saya itu menguasai seperti apa yang saya pahami. Jadi subscribe dulu, nanti saya umumin masalah kelas. Oke, kembali ke perjalanan investasi saham saya. Setelah saya beli ya teman-teman, itu sempat turun ya, sedikit tapi terus naik dan naiknya kenceng banget ya. Dan hari ini tanggal 28 ya, tanggal 28 Juni saya udah profit 26% ya. Beli tanggal 16, tanggal 28 26%. Itu jaraknya 12 hari. Hanya 12 hari dapat untung segini, ini gede ya teman-teman dibandingin yang tadi reksadana syariah tadi dalam setahun itu cuma 32% loh ya. Saya dalam 12 hari bisa dapetin 26%. Saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah ya Allah. Saya bilang baru pertama kali masukin dana langsung dapat modal saya kembali 26%. Rasanya seneng banget karena ini investasi pertama. Ternyata analisa teknikal yang selama ini saya gunakan di instrumen lain juga bekerja di saham ya. Artinya kalau sebuah ilmu itu bagus, dia bisa diterapin di mana aja ya teman-teman. Setahu saya analisa teknikal yang saya pelajari ini bisa Anda terapkan di trading forex, di trading crypto, juga saham. Tapi jangan di binary option ya teman-teman. Saya sampai saat ini belum tertarik untuk ke arah binary. Sebab menurut saya yang seperti ini lebih masuk akal gitu. Jadi teman-teman, yang tadinya gambaran saya saham itu hanya untuk jangka panjang, untuk tabungan saya di masa depan, dan saya udah dapetin gambaran kalau tadi di reksadana itu setahun 32%, ya udah nggak apa-apa deh.
walaupun nggak segede di forex, ternyata dalam waktu singkat pun kita juga bisa untung gede gitu ya teman-teman. Nggak harus nunggu setahun, ini dalam waktu 12 hari udah 26%. Gimana kalau sering ketemu pola seperti itu ya. Yang penting intinya itu disiplin ya teman-teman. Kalau kita udah menguasai teknik, kita harus disiplin sama aturannya, insya Allah ya. Kalau skill kita itu sudah tertanam, itu penghasilan akan meningkat. Amin. Mudah-mudahan ya, saya doakan semoga teman-teman di sini semua tujuan finansialnya tercapai, lancar semuanya ya teman-teman. Itu dia teman-teman, sharing saya hari ini mengenai pengalaman pertama saya trading saham menggunakan Ajaib. Semoga bisa menginspirasi, menambah gambaran teman-teman yang baru mau mulai ya. Dan untuk kalian yang ingin juga mulai berinvestasi di sekuritas Ajaib, kalian saya ingetin lagi untuk mendaftar di link yang ada di deskripsi untuk mendapatkan koin gratis yang bisa ditukar dengan saham gratis, reksadana gratis, dan juga gratis biaya transaksi. Itu aja untuk sharing hari ini teman-teman, semoga bermanfaat ya. Kalau kalian suka video ini, kalian tekan tombol like dan jangan lupa subscribe Yudi Ardianto, sebab di channel ini saya banyak berbagi hal-hal menarik lah dalam dunia keuangan gitu. Gimana caranya membuat uang secara online, sebab saya adalah penggiat work from home sejak 2015. Saya nggak ada kerja lainnya, saya full sama anak dan istri dari sebelum nikah ya, berarti dulu bujangan saya di rumah aja gitu, sampai nikah pun di rumah aja, nggak pernah kerja di luaran. Oke, subscribe untuk mendapatkan ilmu gratis di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.